bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Yang pertama itu bahasa dan tulisan. Kita mendapatkan warisan bahasa dan tulisan, yaitu kita jadi tahu tentang huruf Pallawa dan Sanskerta. Nah, lalu kenapa sekarang kita pakai alfabet? Karena kita kedatangan entitas politik yang lebih kuat, yaitu kolonial Hindia Belanda. Sebagaimana selayaknya sejarah, kebudayaan juga didikte oleh mereka yang menang. Nah, huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta itu bisa kita lihat sekarang di prasasti. Nah, di gambar ini dijelaskan tentang prasasti Ciariten. Nah, yang mana juga ada kitab. Nah, kitab juga berupa kitab Sutasoma, kitab Pararaton, dan kitab Nagara Kertagama. Nah, lalu ada manuskrip seperti Pustaha dan Ila Galigo. Yang kedua, yaitu politik dan sistem pemerintahan, yaitu adanya konsep Dewa Raja, sistem pemerintahan kerajaan, feodal. Nah, apa itu feodal? Feodal adalah sistem penghambaan rakyat jelata kepada bangsawan dengan imbalan tanah dan perlindungan. Jadi, dengan kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha, kita melihat ada sistem politik masyarakat yang mana mereka menghamba kepada bangsawan. Nah, dengan adanya ini muncullah kerajaan-kerajaan dan bahkan menjadikan kerajaan Majapahit cukup besar. Nah, lalu ada federal. Federal ini maksudnya adalah pemerintah pusat memerintah kerajaan-kerajaan kecil. Nah, yang ketiga yaitu ekonomi dan sistem mata pencarian hidup. Nah, kedatangan India memperkuat tradisi agraris, yaitu dengan mengenakan teknologi irigasi serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Yang keempat yaitu seni bangun, seni pahat, dan relief candi. Nah, struktur candi yang seperti yang digambar itu di atasnya namanya adalah Swarloka atau artinya dunia dewa-dewa, di tengahnya namanya Bufarloka atau artinya dunia untuk disucikan, lalu dasar candi itu namanya Burloka atau dunia manusia. Nah, di atas candi itu ada ruang kecil, kadang-kadang dipakai untuk benda-benda upacara. Lalu ada batu akik, biji-bijian, kertas emas, dan sebagainya. Lalu di ruang dalamnya, lalu pas di dasar itu ada perigi untuk meletakkan peti batu. Nah, struktur dasar sebuah candi Siwa di Jawa memperlihatkan pembagian dari menjadi 3 bagian tegak, yaitu apa tadi? Burloka, Burfaloka, dan Swarloka. Nah, ada perbedaan ciri-ciri candi di Jawa Tengah dan juga ciri-ciri candi di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah itu berbentuk tambun, lalu puncak candinya berbentuk stupa, bahan batunya andesit, dan menghadap ke timur. Kalau ciri-ciri candi di Jawa Timur, dia berbentuk lebih ramping, puncak candi berbentuk kubus, bahan utama dari batu bata, dan menghadap ke barat. Lalu ada juga perbedaan antara candi Hindu dan juga candi Buddha. Nah, kalau candi Hindu itu contohnya seperti candi Prambanan, itu difungsi itu sebagai makam kerajaan. Lalu bentuk puncaknya itu ratna atau runcing, arah pintunya menghadap ke barat. Nah, bagaimana dengan candi Buddha? Candi Buddha itu contohnya adalah candi Borobudur. Itu fungsinya sebagai tempat peribadatan, bentuk puncaknya berupa stupa, nah arah pintunya ke timur. Nah, selanjutnya yaitu sistem kepercayaan. Berarti ini yang kelima, sistem kepercayaan. Adanya akulturasi, animisme,
dinamisme, dan Hindu-Buddha. Jadi Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia berbeda dengan Hindu yang ada di India karena harus menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Nah, maka oleh karena itu agama Hindu yang ada di Bali berbeda dengan agama Hindu yang ada di India. Selanjutnya yaitu kesenian. Kesenian berupa arsitektur, yaitu kita mengenal yang namanya candi. Candi itu berasal dari kata candika, artinya dewa kematian, yaitu Dewi Durga. Dengan adanya peradaban India di Indonesia, kita memiliki bangunan candi, tetapi diakulturasi dengan budaya Indonesia pada saat itu, yaitu adanya penambahan punden berundak. Yang keenam, yaitu sistem bangunan tata kota. Dikenalnya keraton, lalu dikenalnya sistem Macapat, yaitu pusat pemerintahan berada di tengah-tengah wilayah yang dikuasai. Pada pusat pemerintahan terdapat alun-alun atau tanah lapang, dan di 4 penjuru yang penting terdapat bangunan-bangunan yang penting, yaitu keraton. Lalu ada tempat pemujaan, pasar, dan penjara. Lalu yang ketujuh, kesusastraan. Nah, yang pertama kakawin, yang kedua kidung, yang ketiga puisi, dan yang keempat prosa. Ini menggambarkan Indonesia pada saat itu sedang mengalami era literasi, melek huruf, baca, dan menuangkan gagasannya dalam sebuah medium. Nah, di bidang seni rupa itu adanya relief. Nah, relief adalah seni pahat berupa ukiran yang biasanya dibuat pada dinding candi, monumen, atau tempat bersejarah. Relief ini tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian cerita, biasanya diambil dari karya sastra yang lahir pada masa itu. Misalnya di Candi Prambanan, dinding bagian luar candi dipahatkan seperti kisah Ramayana. Lalu sistem kalender. Sistem kalender yaitu sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender dari India, yaitu kalender Saka. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti mengenai penjelasan saya tadi? Nah, jika sudah mengerti, saya akan berikan kalian tugas, yaitu berupa rekaman video yang mana kalian merekam diri kalian sendiri. Nanti tugasnya adalah, apa yang perlu kalian rekam adalah itu kalian pernah pergi ke tempat-tempat sejarah atau bukti-bukti sejarah adanya Hindu-Buddha nggak? Seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, maupun candi lain yang ada di Jawa. Nah, coba ceritakan pengalaman kalian, bagaimana kalian ketika pada saat itu berada di bukti-bukti itu, contohnya di Candi Prambanan nih. Nah, bagaimana kalian menjelaskannya? Apakah di Candi Prambanan itu apa yang pengalamannya kalian rasakan? Lalu daya tarik apa yang ada di situs Prambanan? Nah, itu yang kalian jelaskan berupa video singkat saja, bisa durasinya bisa 2 menit, minimal itu 2 menit ya. Nah, maksimalnya itu 5 menit. Nah, jadi kalian jelaskan pengalaman kalian. Nah, lalu bagaimana dengan yang nggak pernah nih ke situs peninggalan Hindu-Buddha? Nah, kalian ceritakan aja, misalnya kalian pernah ke Jawa nggak, ke Jawa Barat misalnya, atau ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu kan banyak tuh yang peninggalan-peninggalan dari
kerajaan-kerajaan atau Jawa Tengah, yang mana Jawa Tengah itu sekarang kan masih ada tuh kerajaan Islam. Nah, bagaimana dulunya? Pokoknya kalian ceritakan saja pengalaman kalian mengunjungi situs-situs atau bukti dari Hindu Buddha itu. Nah, saya tunggu tugasnya ya.